Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, saya akan berikan edukasi tentang kain mori keramat. Dan ini dulu saya dapat dari juru kunci Mpu Tambak Omo. Mpu Tambak Omo itu tepatnya di daerah Tambak Romo, saudaraku, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ini saya dapat itu sudah ada kalau 15 tahun yang lalu, saudaraku. Dan kebetulan dulunya memang sengaja saya rajah biar bisa digunakan buat sarana media keselamatan, istilahnya itu biar semakin bagus. Dan ini juga satu-satunya saya punya, saudaraku, cuma satu-satunya. Ini biasanya dulu saya pakai buat ikat pinggang, seperti itu. Dan ini juga dulu pernah saya pinjamkan itu ke murid saya karena waktu itu bahasanya darurat lah, ada perang antar kampung itu ya, karena salah paham. Dan waktu itu genting sekali, saudaraku, istilahnya itu ya pokoknya rawan lah bahasanya, atau bahasanya genting, seperti itu. Dan ya kebetulan itu memang sudah terbukti nyata, saudaraku, itu murid saya itu pernah ditembak, itu kebetulan aja mungkin itu senapannya tidak mau meletus. Ya alhamdulillahnya orangnya itu selamat. Dan saya bilang ke murid saya itu, sebuah media apapun bentuknya, itu jimat atau jenis rajah dan sebagainya, itu intinya buat sarana media keselamatan, karena orang selamat itu akan lebih baik daripada kebal, kan seperti itu, saudaraku. Biasanya orang itu kan maunya anti bacok, anti silet, anti tembak, seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi, ya buat sarana keselamatan, karena dengan kita selamat itu akan lebih baik, seperti itu. Dan ini dulunya juga itu saya isi itu kurang lebih 1 tahunan lebih, saudaraku. Saya isi itu ada kalau 1 tahun lebih. Hampir setiap malam itu tadi saya doakan, saya istilahnya saya mintakan sama Allah itu agar bisa digunakan buat sarana media keselamatan, istilahnya itu biar bagus suatu saat, biar bisa dipakai anak cucu kita lah buat sarana media keselamatan. Ya karena barangnya itu satu-satunya sudah nggak ada lagi. Ini dari Mpu Tambak Omo. Ini panjangnya itu kurang lebih 1 meter 25 lah. Kalau lebarnya itu sekitar 1 jengkal, itu kurang lebih ya 25 cm. Kurang lebihnya segitu, saudaraku. Ya kenapa dulu saya isi lama sekali, ya itu tadi, karena biar bagus suatu saat anak cucu kita itu bisa memakainya lah, bisa diturunkan ke anak cucu, karena kainnya mori keramat itu juga langka sekali, seperti itu. Ya itu tadi ya, saudaraku, edukasinya tentang
kain mori keramat dari makom Mputa Mbak Omo. Karena Mputa Mbak Omo sendiri itu sangat tersohor karena orang yang memiliki kemampuan sebagai seorang empu itu tidaklah sembarangan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa seperti itu. Karena empu zaman dulunya itu kan ya memang tidaklah mudah, saudara. Tidaklah mudah. Seperti itu. Kalau kain mori keramat, saudaraku, itu hampir di daerah Jawa Tengah itu alhamdulillahnya itu saya punya. Namun tidak bisa saya bikinkan edukasinya satu persatu saya unggah, itu tidak bisa, saudaraku. Takutnya nanti ada oknum-oknum yang gak pas, akhirnya nanti malah salah paham seperti itu. Ya jenis-jenis kayak kain mori keramat seperti ini itu intinya kan ya sekedar itu tadi buat media atau sarana. Namun kalau barangnya benar kan ya nanti pasti akan hasilnya juga baik. Seperti itu. Pokoknya intinya itu ya buat sarana atau media untuk kebaikan lah, kurang lebihnya seperti itu. Yang penting itu kita berusaha untuk baik sama setiap orang. Kita jaga adab, saling menghormati, saling menghargai sama siapa saja. Terlebih sama orang yang lebih tua, saudaraku. Intinya seperti itu. Kalau ditanya lagi tentang ilmu-ilmu hikmah dan sebagainya atau benda-benda bertuah itu, kalau menurut saya pribadi itu bagian dari melestarikan budaya. Intinya yang penting buat kebaikan. Seperti itu. Yang penting tidak merugikan orang lain. Niatnya baik ya sudah, seperti itu. Semoga saudara-saudara kita yang awam itu lebih paham. Oke, saudaraku, cukup sekian dulu ya. Itu tadi edukasinya tentang kain mori keramat dari Mputa Mbak Omo. Semoga bisa menambah wawasan buat saudara-saudara kita yang awam. Yang jelas kita selalu berusaha untuk jadi orang baik, itu aja lah. Oke, saudaraku, cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya, Gus Edi.